Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang adab hutang piutang. Pada malam ini kita pindah ke dalam bab yang baru, yaitu tentang adabu qiyam al-lail. Bagaimana adab ketika melakukan qiyamul lail. Qiyamul lail ini salah satu amalan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang mampu menegakkannya. Hanya orang-orang yang kuat kuat iman yang mampu melakukan qiyamul lail dengan istiqamah. Qiyamul lail adalah amalannya para nabi, amalannya para wali-wali Allah, dan amalan orang-orang saleh. Qiyamul lail salah satu amalan yang menyebabkan pertolongan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala yang langsung merekom untuk melakukan qiyamul lail. Kata Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah malam walaupun cuma sedikit. Jadi Allah tidak suruh bangun sepanjang malam, tapi Allah minta bangunlah walaupun hanya sebentar. Tidak mampu sebentar, nisfahu, setengah dari sebentar. Jadi kalau sudah setengah dari sedikit, berarti yang sedikit itu potong dua. Bangunlah walaupun setengah dari sedikit. Tidak mampu juga, awinqus minhu qalila, potong lagi setengah lagi. Jadi maksudnya 2 rakaat, 5 menit, 7 menit, itu pun boleh. Yang penting berusahalah bangun di tengah malam, kata Allah. Jadi langsung Allah yang suruh bangun. Kalau Allah yang sudah suruh, maka Allah sudah standby menunggu hamba di tengah malam. Maka tentu semua yang dilakukan hamba, permintaannya, keluh kesahnya, semua akan ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya orang yang sering melakukan ibadah di tengah malam, yaitu di waktu orang-orang sedang tidur. Dia bangun untuk menghadap penciptanya. Jadi pertama sekali kita ingin memberi dorongan, kalau kita sudah
berumur lebih daripada 40 tahun, maka perbanyaklah ibadah, karena Allah sudah memperingatkan bagi mereka yang falamma balagha arba'ina sanah, orang-orang yang sudah mencapai umur 40 tahun, banyak-banyaklah mensyukuri nikmat Allah dengan cara beribadah. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, nah dalam keadaan bangun malam ini, apa yang selayaknya kita jaga, kita lakukan, atau disebut dengan adab-adab atau sunnah-sunnah yang kita lakukan di tengah malam itu. Yang pertama, ikhlasun niyah lillahi ta'ala. Bangunlah dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi betul-betul bangun di tengah malam itu mengharap ridha Allah. Jangan mengharap ridha manusia. Manusia itu pelin-pelan. Kalau lagi baik dengan kita, dia ridha. Kalau lagi sedang tidak enak badan, dia tidak ridha. Dan manusia yang kita cari pujiannya tidak mampu memberi apa-apa kecuali hanya menyanjung. Kalaupun ada hadiah, cuma menambah gaji. Jadi gaji ditambah, pangkat naik, gaji ditambah 50,000. Nah, kenyan tak yang merempok. Kalau dari manusia, makanya melakukan ibadah di tengah malam itu tidak perlu menyanjung-nyanjung diri, menceritakan di waktu pagi. Jadi mata kita sembab, mata agak terdengut-dengut menan. Waktu salat subuh orang tanya, apakah mata laginya? Nah, sengaja kita membuat seakan-akan kita lemah. Jadi nanti waktu ditanya orang, kita jawab, tadi malam saya tahajud tadi malam 8 rakaat, maka jihan nasib dengut long. Nyan bahasanya hati-hati. Kalau bahasa itu hanya sekedar mengabarkan informasi, maka masih terjaga. Tapi kalau ada unsur dibisikkan syaitan untuk membanggakan amal, maka kita telah menghapus amal kita sendiri. Jadi oleh kerana itu, lakukanlah segala sesuatu karena Allah. Allah memberi lebih hebat daripada manusia. Balasan Allah cukup hanya bersabar di dunia, maka kita lihat balasannya di akhirat. Pahala Allah menggunung, hadiah Allah surga, yang keindahannya tidak tertangkap oleh akal dan fikiran. Baik, jadi itu yang pertama, lakukan ikhlas karena Allah. Jangan bangga-banggakan amal. Jangan di tengah malam sengaja WA dalam grup. Pohle sengaja melemparkan WA ke dalam grup, walaupun tidak menceritakan amal, tapi di dalam hatinya terbersit. Pasti orang nanya, kok bisa WA jam 3 dengan tahajud ya? Katanya dalam grup begitu, sedang tahajud ya, kok bisa ada WA jam 3 malam kan? Kita enggak mengatakan kita tahajud, tapi sengaja kita lemparkan agar semua orang tahu bahawa kita itu adalah ahli qiyamul lail. Banyak itu Pak penyakitnya. Penyakitnya banyak. Makanya baik ni WA tengah malam. Nak imron mantang. Simpanlah amal kita seperti kita menyimpan aib kita. Maka Allah lah yang akan membalas semua yang kita sembunyikan di dunia. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adab berikutnya adalah adamu takhsis lailatul jum'ah bil qiyam. Janganlah mengkhususkan malam Jumaat untuk bangun malam. Jadi jangan hanya di malam Jumaat, karena kita mengira malam Jumaat itu malam keberkahan, malam yang lebih mulia daripada hari yang lain, lalu kita menyengajakan bangun hanya di malam Jumaat. Rasulullah yang mengatakan ini dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, la takhtassu
lailatal jum'ah biqiyamin min ba'nil layali. Janganlah engkau mengkhususkan malam Jumaat untuk melakukan qiyamul lail di antara malam-malam yang lain. Jadi maksud hadis Nabi ini, ya, lakukan setiap malam. Qiyamul lail ini tidak ditentukan di malam Jumaat. Namun yang melakukan di malam Jumaat tentu lebih besar pahala. Karena hari Jumaat itu mulai dari maghrib seperti kita alami pada malam ini sampai maghrib besok, itu Allah kali lipatkan pahala dalam ibadah. Yang bersedekah pun 2 kali lipat pahalanya. Jadi oleh kerana itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, janganlah seseorang mengkhususkan malam tertentu untuk bangun, tetapi berusahalah setiap malam. Baik, kemudian yang ketiga, at-tasawwuk 'inda al-qiyam li salatil lail. Ketika bangun di tengah malam itu, hendaknya seseorang melakukan siwak. Jadi bersiwak dulu ketika sudah bangun di malam itu. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah, diceritakan bahawa iza qama ahadukum yusalli minal lail, Rasulullah berkata, kalau salah seorang di antara kalian bangun malam, falyastak, bersiwaklah lebih dahulu. Jadi begitu bangun, bersiwaklah lebih dahulu, sikat gigilah lebih dahulu. Fa inna ahadakum iza qara'a fi salatihi wada'a malakun fahu ala fihi. Kenapa kita harus bersiwak walaupun di tengah malam? Karena kan selama ini anjuran bersiwak itu lebih terkesan karena kita akan berhadapan dengan orang banyak. Jadi disuruh sebelum pergi ke masjid, jangan makan bawang, jangan makan yang bau-bau, sikatlah gigi. Tapi di tengah malam mau salat sendiri pun disuruh sikat gigi dulu. Karena kata Nabi, seseorang di antara kalian ketika dia membaca bacaan dalam salatnya, malaikat menempelkan mulutnya di mulut kita. Jadi malaikat mendekat. Jadi malaikat meletakkan mulutnya di mulut kita. Jadi malaikat suka kalau bau mulut itu wangi. Jadi apa maksud malaikat menempelkan mulutnya di mulut kita? Dia senang, dia mendoakan, dia mencatat dengan sebaik-baiknya catatan di atas amalan orang ini. Wala yakhruju min fihi syai'un illa dakhala fammul malak. Lalu Rasulullah mengatakan, tidak ada yang keluar dari mulut seorang hamba yang sudah sikat gigi itu atau yang sedang salat malam itu, kecuali semua kalimat itu pasti masuk ke dalam mulut malaikat. Illa dakhala fammal malak. Pasti semua itu masuk ke dalam mulut malaikat. Jadi maksudnya adalah malaikat menerima bulat-bulat semua amalan lisan dari orang yang salat di tengah malam. Namun syaratnya jangan bau mulut. Jadi kalau bangun malam jam 3 misal, atau jam setengah 4, kita mau salat, ketika berwuduk sikat gigi dulu. Paling bagus Pak, kalau memang ada obat-obatannya, ada pastanya, yang lebih agak low, ini Pepsodent kah, Ciptadent kah, itu bagus untuk mengharumkan bau mulut. Kalau bisa kumur-kumur Listerine, itu bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Huzaifah, kana iza qama minal lail, Rasulullah itu kalau bangun di tengah malam, yashusu fahu bisiwak, selalu beliau menyikat giginya dengan
siwak lebih dahulu. Kalau dulu tu memang kayu yang digunakan itu kayu siwak karena dia ada bau khas yang keluar karena tidak ditemukan pasta pada waktu itu. Sekarang ditemukan, maka lebih baik memakai odol atau pasta gigi itu. Ini jadi amalan yang atau adab ketika bangun tidur untuk solat. Berikutnya yang keempat, iqadul ahli lis-salah. Jadi ketika kita sudah bangun, sudah sikat gigi, sudah wudu, maka apa yang hendaknya kita lakukan? Hendaknya bangunkanlah keluarga juga untuk solat. Ia pun bedah rumah. Bangunkan isteri, bangunkan anak. Kalau kita lihat anak itu memang sudah layak untuk solat. Jadi itu harus dibiasakan dalam keluarga. Memang kadang-kadang syaitan tu berbisik, Pak. Syaitan tu berbisik, tidak usah. Cukup kamu aja. Sayang lihat isteri, dia capek dari pagi cuci piring enggak habis-habis. Apa yang kau pergi tadi, kata syaitan. Lihatnya anak-anak kita mau bangunkan, syaitan bisik lagi. Dia masih kecil, baru SMA kelas 1. Enggak usah dibiasakan. Jangan siksa anak dengan amalan-amalan di tengah malam. Besok dia harus sekolah. Nanti juga itu enggak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak. Macam-macam kelejin. Jin mandum ya, undang-undang perlindungannya jin mandum. Jadi anak enggak boleh diganggu, enggak boleh diinikan, enggak boleh dipukul, macam-macam. Itu semua bisikan. Akhirnya keluarga kita tidak terbiasa bangun malam. Karena kita mengalah dengan nasihat syaitan. Tak terbiasa bangun malam, Pak. Maka sampai raya dia tak terbiasa. Udah kahwin pun dia tak terbiasa. Coba kalau kita melawan hati yang dibisikkan syaitan, insya-Allah keluarga sering bangun malam kerana terbiasa. Mudah bangun malam. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, bangun malam itu disuruh bangunkan keluarga selain daripada membiasakan, ada hikmah, iaitu Allah jaga keutuhan rumah tangga. Orang yang membangunkan keluarganya sama-sama menghadap Allah, dipastikan dia di dalam kasih sayang Allah, keluarganya di dalam kasih sayang Allah. Itu susah untuk terpisah. Bahkan mungkin dibimbing oleh Allah sampai bertemu, bersatu kembali di dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, rahimallahu rajulan, Allah sayang kepada seorang suami, qama minal lail, yang suami itu bangun di tengah malam, fa shalla, lalu dia menegakkan salat, wa aiqadha imra'atahu fa sallat. Ketika dia ingin menegakkan salat, lalu dia membangunkan istrinya dan mereka salat. Fa in abad, kalau istrinya enggan untuk bangun, susah dibangunkan, nudhiha fi wajhiha alma, maka hendaknya siramlah air, percikkanlah air di wajah istri, kata Rasulullah. Jadi laki-laki yang baik itu, yang disayang Allah, disuruh siram istri, disuruh siram di tengah malam ketika dia tidak mau bangun. Jadi ada anjuran menyiram isteri di tengah malam. Maka sediakan, bapak-bapak sediakan aqua gelas 1. Atau masukkan air ke dalam pistol air. Netimbak jom-jom tengah malam hari pada. Jadi sudah kita bangunkan jam 3 enggak bangun, setengah 4 enggak bangun. Poh netimbak je. Dengan pistol air, Pak. Jangan AK-47. Jadi ternyata pekerjaan itu disuruh oleh Nabi. Dan Allah sayang kepada suami yang suka membangunkan istrinya di tengah malam untuk salat. Lalu Rasulullah sambung, rahimallahu imra'atan, Allah pun sayang kepada seorang istri, qamat minal lail, yang bangun di tengah malam, fa sallat, lalu dia akan menegakkan salatnya, wa aiqadat zawjaha, lalu dia membangunkan suaminya, fa salla, dan kemudian mereka salat. Fa in aba, kalau suaminya enggan
tidak mau bangun, susah dibangunkan. Apa kata Nabi? Nudihat fi wajhihi alma, maka juga sama, siramlah wajah suami dengan air. Disuruh siram juga dengan air. Jadi isteri yang disayang Allah yang bangun di tengah malam membangunkan suami, lalu disuruh siram kalau suami tidak bangun-bangun. Pakai pistol air yang dibeli sama suami tadi. Siram, namun mungkin yang akan terjadi setelah dia siram suami, kalau tidak kena drum, mungkin itu hari terakhir dia berada di rumah itu. Besok langsung diceraikan. Kata tiram ke, kata suami. Dia enggak, kata isteri, hai Rasulullah suruh siram. Kata dia enggak mau dengar pun Rasulullah. Dihantamnya isteri. Memang harus pintar-pintar juga. Jadi harus buat perjanjian dulu itu sebelum begitu. Harus buat perjanjian dan harus tahu karakter pasangan. Kalau pasangan hidup bukan tipe orang yang suka dibuat begitu, ya berarti jangan lakukan. Jadi jangan sampai rencana salat berubah jadi ribut di tengah malam. Jadi lihat-lihat keadaan. Buat MOU dulu, Pak. Buat MOU dulu dengan isteri buat MOU dengan suami. Ini kalau enggak bangun malam, apa yang kita lakukan nanti? Begitu. Jadi apa maksud hadis Nabi ini? Ternyata bahasa Nabi, Allah sayang, menunjukkan kalau dua-dua antara suami isteri selalu bangun malam, atau kalau tidak sanggup tiap malam tapi sering bangun malam, maka Allah sayang kepada keluarga ini. Allah jaga keluarga ini. Kalau Allah sudah sayang, maka Allah akan limpahkan segala-gala. Allah akan cukupkan semua permintaan. Itu kalau Allah sudah sayang. Kita baru level kita yang enggak punya harta saja. La haula wala quwata. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Kalau sudah sayang sama seseorang, kita habis-habisan. Ayah kalau sudah sayang sama anaknya, dumpu permintaan anak dia penuhi. Beli sepeda pun dia beli. Beli yang lipat pun dibeli. Kalau sudah sayang anak. Itu perasaan manusia. Sayang isteri, maka dia akan beli apapun untuk istrinya. Itu manusia yang tiada harta, tiada daya. Allah yang maha berkuasa, kalau sudah dibilang sayang kepada suami dan isteri yang suka bangun di tengah malam, maka Allah limpahkan segala-gala. Segala-gala yang Allah anggap ini baik untuknya. Jadi di situ sebenarnya kunci hidup bahagia itu pada salat malam sebenarnya. Kenapa orang hari ini kadang-kadang penuh dengan kekacauan dalam rumah tangga, sering ribut, enggak ada damai-damainya. Paling dalam seminggu ada perdamaian 1 hari, 6 hari dalam karu tapi coba dicek kembali apa yang terjadi. Salah satunya dipastikan itu keluarga yang jarang bangun malam. Coba kalau sama-sama tahajud. Tahajud ini bukan salat yang disunnahkan berjamaah. Tahajud bukan salat yang disunnahkan berjamaah. Jadi boleh berjamaah dalam masa-masa tarbiyah. Jadi untuk mendidik anak bangun, suami berdiri jadi imam, anak jadi makmum, isteri jadi makmum, boleh. Tapi tidak perlu dilakukan begitu terus-terusan. Hanya masa-masa pendidikan saja. Lebih utama salat qiyamul lail, tahajud ini dilakukan dalam keadaan sendiri-sendiri. Itu lebih utama. Semua mazhab pun mengatakan seperti itu karena mengikuti amalan Nabi SAW. Baik, sedikit lagi kemudian kita bertanya jawab. Ketika kita sudah bangun, lalu membangunkan keluarga, apa lagi yang hendaknya kita lakukan? Hendaknya kita membuka dulu salat 2 rakaat yang ringan. Sudah tahajud, sudah wuduk ni. Itu jangan langsung diniatkan untuk salat tahajud dulu, tapi salat sunnah mutlak dulu 2 rakaat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha,
kana iza qama minal laili liyusalli iftataha salatahu bi rak'atain khafifatain. Rasulullah itu kalau bangun di tengah malam, beliau memulai dulu salatnya dengan salat sunnah mutlak, maksudnya ya, salat sunnah biasa, iaitu 2 rakaat yang ringan. Jadi pancing dulu dengan yang ringan. Maksud yang ringan di sini, salatnya jangan langsung panjang. Jadi begitu tahajud, sebelum tahajud, salat dulu dengan bacaan-bacaan ringan. Jadi rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Begitu dulu, salat ringan dulu. Apa tujuannya Nabi melakukan seperti ini dan apa tujuannya disuruh seperti begini? Yaitu wazalika tansyitan lin nafsi wa tahiyatan laha lil qiyam at-tawil. Itu untuk mengecas untuk pemanasan, Pak. Itu salat untuk memanaskan badan agar setelah itu mampu bangun dan berdiri dengan bacaan yang panjang. Tahajud itu panjang-panjang bacaannya. Nabi SAW itu kalau salat malam itu tidak pendek, selalu panjang. Dan itu terbukti dalam beberapa hadis sampai Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas pernah mencoba salat di belakang Nabi. Ibnu Mas'ud menyatakan dalam hadis, beliau pernah mencoba salat. Jadi pernah beliau dapatkan Nabi salat, saya lupa entah di waktu perang, waktu malam waktu perang atau di rumah fulan, saya lupa dalam hadis itu. Tapi Ibnu Mas'ud mengatakan, aku berdiri di belakang Nabi. Lalu Nabi membaca rakaat pertama surat Al-Baqarah. Ibnu Mas'ud berfikir, mudah-mudahan setelah Al-Baqarah Nabi rukuk. Ternyata tidak. Nabi menyambung dengan surah Ali Imran. Bertuh sembahyangnya, Pak. Rakaat pertama surah Al-Baqarah disambung surah Ali Imran. Al-Baqarah saja sudah 2 juz setengah. Al-Baqarah 2 juz setengah. Disambung surah Ali Imran. Lalu bangun rakaat kedua, Nabi membaca surat An-Nisa. Ibnu Mas'ud berfikir, mudah-mudahan setelah An-Nisa rukuk. Rupanya kesambung Al-Maidah. Subhanallah, Pak. Metet-tet Ibnu Mas'ud. Lalu Ibnu Mas'ud berkata dalam hadis itu, aku sudah mulai berfikir buruk. Ditanya sahabat, apa yang engkau rencanakan berfikir buruk? Aku merencanakan untuk keluar diam-diam dari belakang Nabi. Aku teling. Jadi Ibnu Mas'ud, Pak, itu sahabat yang paling bagus bacaan Qurannya, saleh, taat, tak sanggup solat belakang Nabi. Kalau kita, jangankan itu, kenang hal ataka hadisul ghasiyah aja, mudah-mudahan kita. Itu salatnya Nabi. Jadi Nabi sebelum salat yang panjang itu menyuruh salat dulu 2 rakaat yang ringan. Begitu. Dan ada hadis lain yang memuliakan orang yang salat 2 rakaat ini. Ya, dimulai dengan salat 2 rakaat dulu. Dalam hadis dari Abu Dawud Al-Hakim Ibn Hibban dengan derajat yang sahih, disebutkan Rasulullah berkata, man istayqadha minal lail, barang siapa yang bangun di tengah malam, wa ayqadha imra'atahu, dia membangunkan istrinya, fasallaya, lalu mereka berdua salat rakaatain, salat dulu sama-sama 2 rakaat, enggak berjamaah, 2 rakaat dulu masing-masing. Kutiba lailata izin, maka mereka berdua di malam itu dicatat oleh malaikat dalam catatan amal, minaz zakirin Allah katsira waz zakirat. Dicatat oleh Allah, dicatat oleh malaikat, yang suami termasuk orang yang banyak mengingat Allah, dan istri termasuk golongan perempuan-perempuan yang banyak mengingat Allah. Jadi sudah mulai distempel itu, nyo orang yang le ingat ke Allah.
Ini orang yang banyak ingat ke Allah. Apa? Orang yang mencintai Allah dan Rasul itu salah satu yang bisa mengalahkan dosa. Bisa mengalahkan dosa. Jadi orang kalau sudah banyak ingat Allah, otomatis mencintai Allah. Terus-terusan di bibirnya Allah. Jadi salatnya juga di tengah malam mengingat Allah. Lalu kemudian juga mencintai Rasulnya. Ya. Jadi ada hadis waktu masa Umar bin Khattab, itu ada salah seorang sahabat, saya lupa namanya dalam hadis itu, nanti boleh dicek sendiri di Google. Beliau ni orang saleh, orang baik. Dari beliau masuk Islam baik orangnya dan taat. Namun beliau kecanduan. Beliau kecanduan khamar. Susah meninggalkan khamar. Lagi urang kedang tabe ka sakau, enggak bisa hilang lagi tu. Ya. Tapi taat. Cuma karena dari masa jahiliyahnya minum khamar terus-terusan, enggak bisa hidup tanpa khamar. Kayak orang Aceh enggak bisa hidup tanpa kopi. Gitu bayangan kira-kira apa. Apa yang terjadi? Jadi ketika ketahuan di masa Umar, beliau kembali minum khamar. Nah, udah sering minum khamar lagi tu. Ketahuan lagi, dicambuk oleh Umar, lalu kemudian sahabat lain memberi usul, bunuh saja dia. Dia sudah berulang-ulang itu. Kita bunuh saja. Bukan sekali dua kali, sudah berulang-ulang. Tapi taat orangnya. Apa kata Umar? Jangan. Cambuk saja. Tinggalkan dia. Kenapa wahai Umar? Umar berkata, aku tahu dia mencintai Allah dan Rasul. Begitu je Umar. Ya, aku tahu dia mencintai Allah dan Rasul. Sehingga Umar pun enggak berani membunuh orang ini. Padahal Umar paling pantang dengan maksiat. Jadi orang yang salat di tengah malam itu distempel oleh malaikat, ini orang mencintai Allah. Yang istri, ini orang mencintai Allah. Kalau sudah sama-sama masuk ke dalam list ini, insya-Allah bertemu kembali di surga. Istri sudah jadi bidadari, kita sudah jadi bidadara, yang pendek-pendek sudah panjang setinggi pohon kelapa. Ya. Yang sudah setinggi pohon kelapa, ya enggak lebih lagi segitu aja. Tapi kan jarang sekarang. Kita sudah berubah ganteng. Dulu kita dihina. Itu semua menjadi kerinduan hidup kita selama-lama di surga. Akibat apa? Salat malam. Nah, yang terakhir, ringan saja. Salat malam itu bagaimana caranya? Salatul laili masna masna. Salat malam itu tetap dua rakaat. Kata Rasulullah, salatul laili masna masna. Salat malam adalah salat dua rakaat. Jadi ini maksudnya 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bisa kita amalkan dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.